Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Jordan Timothy Purba dari Prodi Manajemen Sumber Daya Akuatik Angkatan 2017 dari Universitas Gadjah Mada atau UGM, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan serta cara kerja dari salah satu acara praktikum konservasi yang berjudul Acara Karang. Silakan menikmati. Praktikum acara karang ini, kita akan menggunakan 3 metode. Metode yang pertama yaitu adalah PIT atau Point Intercept Transect. Lalu metode yang kedua ada LIT atau singkatan dari Line Intercept Transect. Dan yang terakhir adalah UPT atau Underwater Photo Transect. Pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu tentang metode PIT atau Point Interview Transect. Alat yang pertama kita butuhkan yaitu adalah GPS atau Global Positioning System. Nah, telur di samping saya ini saya ibaratkan sebagai GPS. Kita memerlukan roll meter sepanjang 50 meter yang nantinya akan digunakan untuk membuat garis transect. Praktikum kita akan lakukan di dalam air sehingga kita memerlukan alat dasar untuk membantu snorkeling seperti mask, lalu ada snorkel untuk membantu bernapas di dalam air, dan juga fin untuk membantu pergerakan kita saat berada di dalam air. Memerlukan underwater paper atau kertas di dalam air untuk mencatat data saat kita berada di dalam air. Clipboard untuk meletakkan underwater paper kita di atas clipboard sehingga membantunya dalam memudahkannya membawa saat berada di dalam air. Kita juga memerlukan pulpen atau spidol untuk mencatat data saat berada di dalam air. Memerlukan termometer untuk mengukur suhu udara dan suhu air. Nah, pulpen di sebelah saya ini saya anggap sebagai termometer. Memerlukan refraktometer untuk mengukur salinitas air. Nah, senter di sebelah saya ini saya anggap sebagai refraktometer. pH meter digunakan untuk mengukur pH air. Nah, remote di samping saya ini saya anggap sebagai pH meter. 2 buah botol sampel air yang digunakan untuk mengambil air sampel. Nah, botol ini ukurannya sebesar 600 ml. Juga memerlukan lembar identifikasi jenis karang. Nah, HP di sebelah saya ini saya anggap sebagai lembar identifikasi jenis karang. Di sini sudah terlihat jenis-jenis karang yang ada. Terakhir kita membutuhkan underwater camera. Nah, HP di sebelah saya ini saya anggap sebagai underwater camera. Fungsi dari underwater camera yaitu untuk mengambil gambar saat berada di dalam air. Kita akan melakukan penentuan pemasangan garis transect. Usahakan garis transect itu sejajar dengan garis pantai. Ibaratnya garis karpet ini adalah garis pantai, sehingga pemasangan transect kita lakukan di sini sejajar dengan garis pantai. Setelah pemasangan garis transect, jangan lupa posisinya kita catat di GPS atau Global Positioning System. Lalu kita akan menentukan titik pengambilan sampel. Memasang garis transect tadi sepanjang 50 meter. Sekarang yang kita lakukan adalah pemberian tanda pada garis transect setiap jaraknya 50 cm. Misalnya ini 0 cm. Nah, pada 50 cm pertama kita beri jarak, terus 50 cm kedua kita beri tanda, 50 cm ketiga kita beri tanda, sampai total seluruhnya adalah 20 meter. Jadi total titiknya kira-kira sebanyak 40 titik. Pemberian tanda setiap jarak 50 cm. Selanjutnya kita harus mencatat jenis karang apa saja yang hidup pada setiap tanda tersebut. Misalnya saya mulai dari garis transect 0 cm. Saya berenang menyelam ke titik yang pertama 50 cm. Ditemukanlah ini DC, dead coral. Sehingga kita menulis di lembar ini untuk nanti dibahas. Lalu kita berjalan lagi ke titik kedua, yaitu sejauh 100 cm. Karena kan dari 50, berarti titik kedua kalau sejauh 50 cm berada di titik 100 cm. Di sini saya menemukan DCA atau Dead Coral with Alga. Kita catat. Lalu kita pindah titik ketiga sejauh 50 cm lagi. Di sini ada tanda. Ternyata di sini ada CA atau Coral Alga. Nantinya kita catat sehingga akan ditemukan hasil yang akan saya bahas. Seperti ini skema pemasangan garis transect. Jadi roll meter yang tadi sepanjang 50 meter itu kita bentangkan, lalu kita lakukan pemberian tanda setiap jaraknya 50 cm seperti ini. 0, 50 cm, 100 cm kita beri tanda, 150 cm sampai dia jaraknya 20 meter. Nah, itu kira-kira untuk titiknya ini sampai 20 meter kira-kira ada 40. 1 2 3 4 sampai 20 meter. Dia kira-kira total titiknya nanti ada 40. Kira-kira nanti hasil datanya seperti ini. Ini titik pengambilan sampel kita tadi jarak 50 cm. Nah, ini kan dijadikan meter, jadi dia 0,5 meter, 1 meter, 1,5 meter. Sebenarnya ini jaraknya 50 cm namun diubah dalam meter. Kira-kira ini nanti hasilnya. Nih, pada titik yang 50 cm kita menemukan DC atau dead coral.
Lalu kita menemukan dead coral with alga atau DCA. Kita akan menemukan CA atau coral alga, terus ACB, Acropora branching, dan seterusnya sampai dia pada titik yang ke 20 meter. Nah, data tadi semua sudah kita catat. Selanjutnya data ini akan kita olah lebih lanjut di laboratorium. Biasanya data itu diolah menggunakan Microsoft Excel. Sehingga sekiranya sampai sini saja untuk acara PIT. Terima kasih, dan kita akan lanjut ke metode berikutnya. Pertama, kita mengukur suhu udara dan suhu air menggunakan termometer. Pulpen di samping saya ini adalah kita ibaratkan sebagai termometer. Cara pengukurannya ya kita letakkan saja di udara untuk mengukur suhu udara selama 5 menit sampai nanti nilai di sini tidak berubah sehingga mendapatkan nilai suhu udara. Untuk suhu air kita celupkan saja di dalam air atau air sampel, kira-kira tunggu selama 5 menit sehingga nanti didapat suhu air yang kita inginkan. Berikutnya yaitu adalah pH. Nah, pH air dapat dihitung menggunakan pH meter. Remote di samping saya ini saya ibaratkan sebagai pH meter. Nah, cara untuk mengukur pH, pertama kita ambil dulu air sampel menggunakan botol sampel air yang sudah kita sediakan. Ketika botol yang sudah terisi air sampel, lalu kita letakkan saja ujung pH meter ini. Lalu nanti akan terlihat indikator pH di layar yang ada di pH meter ini. Fisik yang terakhir yaitu adalah salinitas air, diukur menggunakan refraktometer. Sensor di samping saya ini saya ibaratkan sebagai refraktometer. Cara pengukurannya yaitu kita ambil saja setetes air sampel, misalnya menggunakan pipet. Kita letakkan pada ujung dari refraktometer itu, lalu kita amati melalui lubang. Usahakan itu dihadapkan ke cahaya agar terlihat nanti nilai salinitas air dari air sampel tersebut. Nah, kira-kira sekian dulu. Terima kasih. Nah, kita sudah membahas tentang metode PIT atau Point Intercept Transect. Sekarang kita masuk ke metode yang kedua, yaitu adalah LIT atau Line Intercept Transect. Untuk alat dan bahan kira-kira masih sama dengan metode sebelumnya. Berikut adalah alat dan bahannya. Alat yang pertama kita butuhkan yaitu adalah GPS atau Global Positioning System. Nah, telur di samping saya ini saya ibaratkan sebagai GPS. Yang kedua, kita memerlukan roll meter sepanjang 50 meter yang nantinya akan digunakan untuk membuat garis transect. Kegiatan praktikum kita akan lakukan di dalam air sehingga kita memerlukan alat dasar untuk membantu snorkeling seperti mask, lalu ada snorkel untuk membantu bernapas di dalam air, dan juga fin untuk membantu pergerakan kita saat berada di dalam air. Lalu kita memerlukan underwater paper atau kertas di dalam air untuk mencatat data saat kita berada di dalam air. Juga clipboard untuk meletakkan underwater paper kita di atas clipboard sehingga membantunya dalam memudahkannya membawa saat berada di dalam air. Kita juga memerlukan pulpen atau spidol untuk mencatat data saat berada di dalam air. Kita memerlukan termometer untuk mengukur suhu udara dan suhu air. Nah, pulpen di sebelah saya ini saya anggap sebagai termometer. Kita memerlukan refraktometer untuk mengukur salinitas air. Nah, senter di sebelah saya ini saya anggap sebagai refraktometer. pH meter digunakan untuk mengukur pH air. Nah, remote di samping saya ini saya anggap sebagai pH meter. Ada 2 buah botol sampel air yang digunakan untuk mengambil air sampel. Nah, botol ini ukurannya sebesar 600 ml. Kita juga memerlukan lembar identifikasi jenis karang. Nah, HP di sebelah saya ini saya anggap sebagai lembar identifikasi jenis karang. Di sini sudah terlihat jenis-jenis karang yang ada. Dan alat yang terakhir kita membutuhkan underwater camera. Nah, HP di sebelah saya ini saya anggap sebagai underwater camera. Fungsi dari underwater camera yaitu untuk mengambil gambar saat berada di dalam air. Untuk cara yang pertama, kita harus menentukan pemasangan garis transect. Nah, pemasangan garis transect itu seperti yang saya bilang tadi harus sejajar dengan garis pantai. Kita anggap untuk karpet ini adalah garis pantai sehingga garis transectnya seperti ini, sejajar dengan garis pantai. Baru setelah itu kita catat dulu titik koordinat garis transect kita tadi menggunakan GPS atau Global Positioning System. Lalu habis itu kita akan melakukan kegiatan snorkeling sambil mencatat life form jenis karang apa saja yang hidup di sepanjang garis transect. Misalnya kita sambil snorkeling di sini, lalu kita menemukan DCA atau dead coral with alga. Bagaimana cara mengatur jenis karang tersebut? Ya, dengan menggunakan lembar identifikasi jenis karang. Lalu kita berenang lagi, kita menemukan juga di sini ada namanya DC atau dead coral. Lalu kita berenang lagi, kita menemukan juga di sini ada namanya adalah CA atau coral alga. Nah, kita selain mencatat jenis karangnya, kita juga harus mencatat di titik berapa pada garis transect itu karang itu berada. Lalu kita akan menggunakan metode LIT untuk menghitungnya. Nanti hasilnya seperti ini. Ini adalah garis transect. Di sini juga ada jenis life form karang yang hidup sepanjang garis transect. Lalu kita juga jangan lupa mencatat titik di mana kita menemukan ininya
liveformnya. Misalnya kita menemukan dead coral dari titik 0 garis transect sampai ke titik 50. Lalu dari titik 50 sampai 60 kita menemukan sand atau pasir. Lalu pada titik ke 60 sampai 90 kita menemukan ACB atau Acropora branching. Nah, lalu ini pada titik yang garis transect ke 100 sampai ke 130 cm kita menemukan rock atau bebatuan. Lalu kita menemukan juga CF atau juga koral dan lain-lain. Nah, sehingga nanti akan timbul data dan akan kita olah. Akan dibuat tabel seperti ini, terdiri dari 3, liveform, transisi, dan juga panjangnya. Bagaimana cara mencarinya? Kita menggunakan tadi gambar kita tadi skemanya. Misalnya kita menemukan dead coral, kita tulis di sini DC atau dead coral. Transisinya itu berapa? Artinya coral DC ini dia sampai ke titik yang keberapa? Ini DC kita lihat dia titik terakhirnya ada di titik ke 50 cm, sehingga kita tulis transisinya 50 cm. Panjangnya bagaimana untuk panjang? Berarti panjangnya adalah 0 sampai ke transisi yaitu 50 cm, sehingga panjangnya adalah 50 cm. Misal yang kedua kita menemukan sand atau pasir nih. Ini ada S. Kita tulis di sini S. Lalu untuk panjangnya, untuk transisinya berarti sand ini berakhir di mana? Dia berakhir di titik ke 60 cm. Kita lihat ini. 60 cm, sehingga kita tulis dia berhenti di 60 cm. Bagaimana cara menentukan panjangnya? Ya panjangnya kita kurangi saja dengan transisi sebelumnya, 60 dikurang 50, sehingga dapatlah 10. Begitu pula yang terakhir nih, misalnya ada ACB. Nah, kita lihat di sini ACB transisinya berapa? Transisinya dia berakhir sampai ke titik ke 90 cm. Berarti kita tulis transisinya dia adalah sepanjang 90 cm. Untuk panjangnya dia bagaimana? Berarti tinggal kita kurangkan aja dengan transisi sebelumnya, 90 dikurang 60 sama dengan 30. Apakah benar? Nah, kita hitung saja dari jarak titik ke 60 dia ditemukan ACB sampai dia berakhir ke 90. 90 dikurang 60 adalah 30 cm. Lalu kita lakukan terus sampai dia sepanjang garis transectnya itu, yaitu 50 meter. Seperti itu. Baru nanti akan kita gunakan melakukan pengamatan dan juga pencatatan, kita akan mendapatkan data seperti ini. Nah, selanjutnya data ini akan kita olah lebih lanjut di laboratorium, biasanya menggunakan Microsoft Excel. Mungkin itu saja untuk acara ini LIT atau Line Intercept Transect. Nah, selanjutnya kita juga akan melakukan pengukuran parameter fisik seperti suhu, pH, dan salinitas. Pertama kita mengukur suhu udara dan suhu air menggunakan termometer. Pulpen di samping saya ini adalah kita ibaratkan sebagai termometer. Cara pengukurannya ya kita letakkan saja di udara untuk mengukur suhu udara selama 5 menit sampai nanti nilai di sini tidak berubah sehingga mendapatkan nilai suhu udara. Untuk suhu air kita celupkan saja di dalam air atau air sampel. Kira-kira tunggu selama 5 menit sehingga nanti didapat suhu air yang kita inginkan. Parameter fisik berikutnya yaitu adalah pH. Nah, pH air dapat dihitung menggunakan pH meter. Remote di samping saya ini saya ibaratkan sebagai pH meter. Nah, cara untuk mengukur pH, pertama kita ambil dulu air sampel menggunakan botol sampel air yang sudah kita sediakan. Ketika botol yang sudah terisi air sampel, lalu kita letakkan saja ujung pH meter ini. Lalu nanti akan terlihat indikator pH di layar yang ada di pH meter ini. Parameter fisik yang terakhir yaitu adalah salinitas air, diukur menggunakan refraktometer. Sensor di samping saya ini saya ibaratkan sebagai refraktometer. Cara pengukurannya yaitu kita ambil saja setetes air sampel, misalnya menggunakan pipet. Kita letakkan pada ujung dari refraktometer itu, lalu kita amati melalui lubang. Nah, usahakan itu dihadapkan ke cahaya agar terlihat nanti nilai salinitas air dari air sampel tersebut. Nah, kira-kira sekian dulu. Terima kasih. Tadi kita sudah membahas dua metode, yaitu metode PIT atau Point Intersect Transect dan juga metode kedua adalah LIT atau Line Intersect Transect. Nah, sekarang kita masuk ke metode terakhir yaitu adalah UPT atau UPT. Singkatannya itu adalah Underwater Photo Transect. Berikut adalah penjelasan dari UPT. Skema untuk Underwater Photo Transect seperti ini. Jadi penjelasannya, metode UPT merupakan metode yang memanfaatkan perkembangan teknologi, baik perkembangan teknologi kamera digital maupun teknologi piranti lunak komputer. Nah, pengambilan data di lapangan hanya berupa foto-foto bawah air yang dilakukan dengan pemotretan menggunakan kamera digital bawah air. Nah, foto-foto hasil pemotretan tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan piranti lunak komputer untuk mendapatkan data-data kuantitatif. Nah, piranti lunak yang digunakan adalah CPCE dan Microsoft Excel. Nah, berikut adalah skema untuk pengambilan foto karang dalam metode UPT atau Underwater Photo Transect. Nah, kira-kira nanti seperti ini. Nanti di sepanjang garis transect tersebut, kita akan memasang plot. Nah, plotnya itu kita beri nomor, penomoran. Nah, misalnya 1, 2, 3, 4, sampai 50.
Nah, plot dengan nomor ganjil untuk plot nomor ganjil seperti 1, 3 atau 5, nah itu diambil pada sebelah kiri bagian transek. Nah, misalnya garis transek, ya kan? Nah, yang 1 tuh diambil yang bagian kirinya. Nomor 3 di bagian di kirinya. Sedangkan yang nomor genap itu diambil pada garis transek yang di kanan seperti ini. Jadi berikut saya akan jelaskan tentang metode. Nah, itu kita akan melakukan snorkeling sepanjang garis transek. Lalu seperti saya bilang tadi, plot itu kita beri angka 1, plot 1 nih. Ini kita ibaratkan ini berbentuk persegi. Ini ya persegi. Plot 1 nih, plot 2 dan plot 3. Dia berada di sepanjang garis transek. Nah, saya bilang tadi untuk penomoran plot yang ganjil seperti 1, berarti kita ambil yang bagian kiri. Nah, berikut adalah penjelasannya. Jadi di sini ada 3 plot. Kita anggap saja ini sampai 50 meter plotnya. Nah, ini kita beri penomoran nih, plot 1, plot 2, plot 3 dan seterusnya. Nah, untuk angka yang ganjil plot 3, berarti kita mengambil fotonya di bagian kiri menggunakan underwater kamera. Nah, ini kan berarti ini garis transeknya seperti ini, berarti kita ambil foto bagian kiri. Dia harus tegak lurus dengan si ininya, plotnya. Nah, kita foto. Baru kita kembali. Nah, kita sekarang masuk ke plot nomor 2. Karena 2 merupakan nomor genap, berarti kita ambil sebelah kanan. Jadi kita menghadap kanan ini. Terus kita harus garis tegak lurus. Lalu kita foto menggunakan underwater kamera. Nah, untuk yang ketiga, karena dia 3 adalah nomor ganjil, maka kita foto plotnya bagian kiri. Nah, nanti kira-kira akan mendapatkan hasil seperti di sini. Saya akan memberikan tips dalam pengambilan foto di metode UPT ini. Jadi pertama, untuk pengambilan foto perlu diingat bahwa pengambilan foto itu harus tegak lurus terhadap garis transek. Jadi kalau garis transeknya ke arah sini, jadi kita harus tegak lurus fotonya seperti ini. Misalnya dia menghadap ke kiri, itu seperti itu. Lalu tips yang kedua, usahakan seluruh plot itu masuk dalam frame foto sehingga nanti didapatkan gambar yang jelas. Lalu yang ketiga juga usahakan plot semaksimal mungkin berada di pinggir frame foto. Nah, yang terakhir adalah orang yang mengambil foto, yang melakukan foto itu harus memiliki buoyancy yang baik. Buoyancy itu apa? Jadi buoyancy itu ketika kita menyelam itu kayak seperti ketenangan gitu ya. Jadi dia tuh kayak berada di satu titik tanpa dia naik atau turun. Jadi dia stagnan di situ saja. Jadi sehingga foto itu nanti tidak bergerak-gerak. Nah, kemudian nanti data ini akan diolah lebih lanjut di laboratorium menggunakan aplikasi, yaitu berupa CPCE dan juga Microsoft Excel. Metode penelitiannya seperti ini. Kita akan menganalisis data. Jadi kita bentuk dulu folder sesuai dengan ini. Ini misalnya praktikumnya atau daerah kita menangkapnya, terus ada bulan dan juga tahunnya. Baru di sini kita disertai dengan nama. Lalu dalam subfoldernya kita isi juga foto-foto dari karangnya itu kita namain. Misalnya KRJL 01, 02 sampai sedemikian rupa. Nah, usahakan foto ini harus berbentuk JPG ya teman-teman, biar bisa diolah di aplikasi CPCE. Baru kita nanti akan mengolahnya di aplikasi CPCE. Nanti akan dijelaskan pada saat praktikum. Nah, nanti hasil akhirnya dia akan dalam bentuk Excel. Nah, mungkin sekian untuk acara ini UPT. Sekarang akan dilakukan pengecekan parameter fisik. Pertama, kita mengukur suhu udara dan suhu air menggunakan termometer. Pulpen di samping saya ini adalah kita ibaratkan sebagai termometer. Cara pengukurannya ya kita letakkan saja di udara untuk mengukur suhu udara selama 5 menit sampai nanti nilai di sini tidak berubah sehingga mendapatkan nilai suhu udara. Untuk suhu air kita celupkan saja di dalam air atau air sampel. Kira-kira tunggu selama 5 menit sehingga nanti didapat suhu air yang kita inginkan. Berikutnya yaitu adalah pH. Nah, pH air dapat dihitung menggunakan pH meter. Yang di samping saya ini saya ibaratkan sebagai pH meter. Nah, cara untuk mengukur pH, pertama kita ambil dulu air sampel menggunakan botol sampel air yang sudah kita sediakan. Ketika botol ini sudah terisi air sampel, lalu kita letakkan saja ujung pH meter ini. Lalu nanti akan terlihat indikator pH di layar yang ada di pH meter ini. Fisik yang terakhir yaitu adalah salintas air, diukur menggunakan refraktometer. Sensor di samping saya ini saya ibaratkan sebagai refraktometer. Cara pengukurannya yaitu kita ambil saja setetes air sampel, misalnya menggunakan pipet. Kita letakkan pada ujung dari refraktometer itu, lalu kita amati melalui lubang.
Usahakan itu dihadapkan ke cahaya agar terlihat nanti nilai salinitas air dari air sampel tersebut. Nah, kira-kira sekian dulu. Terima kasih.